Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Asia. Di sini saya akan mempertunjukkan sebuah pertunjukan wayang yang berjudul Kehancuran Kerajaan Kaliangat. Dan ini prajurit, ini Aki Jero Bendesa, ini Raja Kaliangat, ini Jayaprana, ini Dua Harimau, ini desanya Patih Saunggiling, dan ini Layon Sari. Pada zaman dahulu, di tanah Bali bagian utara, wilayah Kabupaten Buleleng, kini tersebutlah sebuah kerajaan bernama Kerajaan Kaliangat. Pada suatu ketika, kerajaan itu pernah terjangkit suatu wabah penyakit. Banyak rakyat yang meninggal. Orang di tanah Bali menyebutnya Geluduk. Di antara sejumlah rakyat yang meninggal, ada satu keluarga yang kehidupannya serba kekurangan. Beranggotakan 5 orang, seorang ayah, ibu, anak perempuan, dan 2 orang anak laki-laki. Saat berbunyi wabah, kedua orang tuanya meninggal. Demikian pula dengan para anak pertama dan anak kedua. Nasib baik diterima oleh si bungsu, anak ketiga. Di tanah Bali kini menyandang sebutan Nyoman. Karena ayah dan bundanya meninggal, demikian pula dengan para kakaknya, maka jadilah Nyoman anak yatim piatu. Setiap anak yang terlantar dipelihara oleh pemerintah, dan kenyataannya karena Nyoman anak yatim piatu, maka atas kehendak raja Nyoman diajak, ditarik, dipelihara, dibesarkan, serta dididik di keraton. Jadilah Nyoman keluarga kerajaan yang tidak mau memperoleh perlakuan khusus dibanding anak pada umumnya. Sang raja amat sayang pada Nyoman. 25 tahun silam, dipungut di antara kesekian rakyat yang meninggal, kini Nyoman telah menjadi anak yang dewasa. Nyoman Jayaprana, nama yang diberikan oleh sang raja. Pada suatu ketika, usai Nyoman Jayaprana menghibur raja, sang raja menyatakan bahwa Nyoman telah cukup dewasa dan pantas untuk mempunyai seorang istri. Maka sang raja menyuruh Nyoman Jayaprana untuk memilih calon pendamping. Kau telah cukup dewasa, maka pilihlah salah satu dayang istana untuk kau jadikan istri. Ampun Baginda, hamba ingin menikah, tapi bukan dengan dayang istana. Baiklah, jika itu yang kamu inginkan, saya tidak bisa melarang apa yang kamu inginkan. Maka pergilah Nyoman ke pasar. Singkat cerita, ada seorang gadis datang dari utara, mengalungkan selendang kain girsing, rambutnya panjang hingga ke punggung, perawakan semampai, senyum manis menawan. Nyoman Jayaprana jatuh hati akan keelokan sang gadis. Dari keterangan yang didapat, Nyi Komang Layon Sari namanya. Jayaprana langsung pergi ke keraton menghadap raja untuk menyampaikan bahwa dia telah menemukan gadis pilihan. Ampun Baginda, hamba sudah menemukan calon istri untuk dipasungki. Dia bernama Nyi Komang Layon Sari, putri dari Jero Bendesa, dari Banjar Sekar. Kalau begitu, besok pagi kamu antar suratnya ke orang tua gadis tersebut. Baik Baginda. Pagi-pagi sekali, Jayaprana menuju ke rumah Jero Bendesa untuk menyerahkan surat dari Raja Kaliangat. Saya diutus Raja untuk mengirimkan surat tersebut. Baiklah, terima kasih. Sesaat, Jero Bendesa membaca isi surat tersebut. Usai membaca, ia mengangguk setuju, kemudian bertanya kepada Layon Sari. Bagaimana putriku, apakah engkau bersedia menikah dengan Jayaprana? Layon Sari tidak menjawab, ia hanya tersenyum. Jero Bendesa pun menyatakan bahwa ia setuju putrinya menikah dengan Jayaprana. Merasa lega dan bersuka cita mendengar tanggapan keluarga Layon Sari, ia pun segera memohon diri untuk kembali ke istana. Ampun Baginda, lamaran hamba diterima. Kalau begitu, hari Selasa Legi yang akan datang akan digelar upacara pernikahan Jayaprana dengan Layon Sari. Para pembalang kerajaan didirikan, bangunan rumah dan balai-balai paling lengkap untuk pernikahan Jayaprana. Hari upacara pernikahan pun tiba. Jayaprana diiringi para rias dan punggawa istana berjalan menuju ke rumah Jero Bendesa untuk menjemput pengantin perempuan. Setelah memulai berbagai upacara, kedua pengantin pun kembali ke istana. Rombongan tiba di depan istana, mempelai pun menghadap sang raja untuk meminta restu. Saat kedua mempelai memberi hormat, Raja Kaliangat hanya diam membisu.
upacara pernikahan, Jayaprana dan Mayusari ini kembali ke rumah. Ampun Baginda, hamba dan istri hamba izin pamit untuk kembali ke rumah. Baiklah Jayaprana, berhati-hatilah di jalan. Sepeninggal mereka, Raja mengumpulkan para pati untuk meminta pendapat tentang cara menghabisi nyawa Jayaprana. Wahai para pati, kemarilah. Ada apa yang mulia? Ada apa gerangan Anda memanggil hamba? Saya menyukai Mayusari dan kasih tahu saya bagaimana caranya menyingkirkan Jayaprana. Karena jika Mayusari tidak menjadi istriku, saya bisa gila. Mendengar ucapan raja, Panji Saunggiling memberikan usul bahwa harus memintakan Jayaprana untuk pergi ke Teluk Krima. Ampun Baginda, ini hanya siasat agar bisa menyingkirkan Jayaprana, yaitu dengan pergi ke Teluk Krima. Usulmu bisa diterima, panggil Jayaprana untuk menghadap. Beberapa hari kemudian Jayaprana menghadap Raja Paliaman yang sangat dihormatinya. Ampun Baginda, ada apa gerangan Anda memanggil hamba? Ada tugas penting untukmu. Pergilah ke Teluk Krima untuk menyelidiki perahu yang kandas di sana. Baiklah. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Jayaprana langsung menerima titah sang raja, kembali ke rumah, menyampaikan berita itu pada istrinya. Sampainya di rumah, Jayaprana langsung menemui istrinya dan menceritakan apa yang diperintahkan raja. Dinda, Kanda harus pergi ke Teluk Krima untuk menyelidiki perahu yang kandas di sana. Sebaiknya urungkan saja niat Kanda. Dinda khawatir biasa Dinda tidak enak. Tidak Dinda, ini adalah perintah raja. Kematian hanya ada di tangan Tuhan. Dinda tidak perlu cemas. Keesokan harinya, Jayaprana berangkat ke Teluk Krima bersama Pati Saunggiling dan sejumlah prajurit istana. Ketika sampai di hutan lebat, Pati Saunggiling menikam Jayaprana dan mencirinya hingga tewas. Setelah Jayaprana tewas, Pati Saunggiling pasukannya kembali ke istana. Namun di tengah perjalanan, mereka bertemu Macan Putih. Tiba-tiba menyerang hingga Pati Saunggiling dan beberapa lainnya tewas. Kabar tewasnya Jayaprana pun sampai ke telinga raja. Dengan bergegas, ia menghampiri Mayusari di rumahnya. Dia berpura-pura berduka menyampaikan kabar tewasnya Jayaprana di hadapan Mayusari. Mayusari, bagaimana jika kau menjadi istriku? Maaf yang mulia, tapi hamba belum bisa melupakan suami hamba. Mendengar ucapan tersebut, Raja Paliaman amat marah. Lalu ia menarik Mayusari dan memaksanya untuk ikut ke istana. Tidak, lepaskan. Di tengah teriakan Mayusari, Mayusari melihat keris terselip di pinggang sang raja. Lalu ia mengambilnya. Lalu ia menusukkannya ke dirinya sendiri. Lebih baik saya mati daripada meninggal dengan orang yang sudah membunuh suami saya. Tidak.